Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Sebab pada saat kami memuji-Mu, tahta-Mu dibangun. Sebab Kau bertahta di atas pujian. Pujian umat. Sebabnya kami percaya bahwa malam ini tidak biasa bagi kami. Malam yang luar biasa. Impartasikan Roh, impartasikan firman, dan kami menjadi baru. Sembuhkan yang sakit. Naikkan level hidup kami. Lebih kuat, lebih mulia, lebih baru dari yang sebelumnya. Sebab Engkau Tuhan yang selalu baru. Baru setiap hari, baru setiap sesi umat Tuhan. Karyakan anak Bapa Sorga. Lihat tangan yang terang. Mereka mencari,
mengejar, mereka lapar dan haus kepadamu. Kami ada di sini bukan untuk manusia, bukan mencari manusia. Kami berkumpul di ruangan untukmu, memuliakanmu, menyembahmu, untuk memilikimu lebih lagi. Datanglah lebih lagi, naungi kami lebih lagi, dan penuhi ruangan dengan keberadaan. Biar setiap mata melihat Tuhan bertahta di bait. Buka hatimu sebab dia ada di sini. Biarkan dia memenuhi dan membawa ke tempat dia berada, duduk bersama, memerintah bersama. Malam ini dia akan memberikan porsimu masing-masing, apa yang menjadi milikmu masing-masing. Dan kau akan pulang dengan berkat penuh dari Kristus. Percayalah pada orang yang diutus, percayalah pada hamba-hamba, percayalah pada nabi-nabi. Dia tetap berbicara melalui mereka. Percayalah pada Bapa rohani, sebab dia berbicara melalui. Setiap perkataan ini akan menjadi roh dan hidup bagi kita semua. Kami sambut Engkau dengan iman yang penuh, hati yang terbuka, lapar dan haus. Roh Kudus yang ajar, Roh Kudus yang perkasa, berhembuslah di ruangan dengan otoritas yang penuh, sebebas yang kau mau, untuk membawa gerejamu naik ke level yang baru, untuk berdampak bagi orang bagi bangsa ini. Taruh sesuatu yang kekal, yang tidak pernah merosot, tetapi yang terus bergerak berhidup di hati kami, di hidup kami, di pelayanan kami, di keluarga kami. Sejak malam ini kami sungguh berbeda, sebab Roh memenuhi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami siap menyambutmu oleh firman, oleh firman, oleh firman. Demi nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Dan percaya, berkati sama-sama berkata. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan. Haleluya. Setiap kali saya hadir di sini, sesi demi sesi, saya merasakan air Roh Kudus meningkat perlahan-lahan di ruangan ini. Kita punya 2 hari lagi, dan mari hati kita tetap memposisikan, karena seketika dia berfirman, seketika hidup kita akan berubah total. Kadang kita perlu menunggu, menanti dengan sabar sampai dia menjamah hati kita, sampai dia berfirman di hati. Karena mereka yang menanti, menunggu akan mendapat kekuatan baru. Kadang kita tidak sabaran dengan firman, harus melatih rasa lapar dan haus kita, melatih roh kita untuk menunggu, menanti sampai dia berfirman. Sebab apa, saudara?
Lepas dari firman, Tuhan tidak bekerja. Dia selalu bekerja lewat firman. Percaya, katakan amin. Amin. Percaya malam ini akan menjadi malam yang tidak akan bisa kita lupakan. Sebab saya tahu Tuhan akan menuntun kita kemana. Dia akan menuntun kita ke tempat yang baru. Di dalam roh tentunya. Apakah kita percaya? Apakah kita percaya? Amin. Apakah kita siap? Amin. Amin. Siapa yang hadir tadi pagi boleh katakan? Oke. Apa yang saya sampaikan tadi pagi? Mari kita lihat di catatan kita. Saya sampaikan tadi pagi adalah mengenai pola Tuhan. Dan Tuhan selalu bekerja menurut caranya, menurut polanya. Amin. Dia tidak tertarik dengan kemampuan, talenta, pengetahuan kita. Dia tertarik dengan hati kita. Yes. Dia tertarik dengan penyerahan diri kita. Yes. Dia tertarik dengan iman kita. Yes. Itu sebabnya dia hanya melakukan menurut polanya. Yes. Kalau kita di luar polanya, di luar caranya, kita di luar agendanya. Saya bolak-balik menyampaikan bahwa bagaimana orang Israel melayani Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan, bahkan menyalibkan Tuhan. Ironi sekali. Demikian itu juga bisa terjadi dalam hidup kita. Kita bisa datang ke gereja, kita bisa berdoa, kita bisa melayani. Sorry, kalau ternyata kita bisa di luar dari agenda Tuhan. Kenapa? Karena kita harus hidup dalam pola, hidup dalam caranya. Tadi Pak bisa menyampaikan di ayat 18 cukup clear. Di situ disebut tetapi dengan jalan. Sama-sama katakan jalan. Jalan. Jalan itu cara. Cara itu pola. Dan Tuhan selalu, saya ulangi sekali lagi, selalu bergerak dengan cara itu. Itu sebabnya orang Farisi kecewa, umat Israel kecewa, karena mereka berpikir Mesias itu datang dengan segala kegemerlapan, dengan kereta kuda, dengan segala kemuliaannya turun dari sorga. Tapi dia datang sebagai manusia biasa, sebagai anak yang lemah, lahirnya pun di kandang domba. Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Apakah dia tidak punya uang untuk menyewa penginapan? Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Karena untuk menunjukkan dia anak domba. Oke, Pak. Jangan terkejut. Hanya anak domba yang lahir di kandang domba. Jangan kita asumsikan Yesus tidak punya uang. Ayahnya Yusuf itu tukang kayu, bukan tukang kayu biasa. Bahasa Inggrisnya disebut the carpenter. The itu ahli. Ahli tukang kayu. Menurut kita, ini bukan orang yang kekurangan uang. Tapi menurut saya, kenapa dia lahir di kandang domba? Menggenapi perkataan profet bahwa dia anak domba. Abraham dari gunung Moria, yang artinya gunung pemandangan Allah, melihat jauh ke depan. Ketika Ishak berkata, ayah, mana korban itu? Abraham berkata, Tuhan akan menyediakan anak domba bagi dia yang merujuk Kristus. Karena dia anak domba, dia lahir di kandang domba. Yesus, Allah selalu bekerja dengan pola dan caranya, dan dia tidak bisa dimanipulasi oleh dua kita panjang-panjang. Dia hanya bisa bergerak oleh hatimu dan iman. Dan kalau kita hidup dalam pola itu, kita akan mengalami 8 poin tadi pagi. Tolong dicatat, diingat 8 poin itu. Kalau kita sudah tahu bahwa percaya kepada yang diutus Tuhan, percaya kepada Tuhan, ada baiknya kita mendengar yang 8 poin, mendeklarasikannya dalam doa, karena kita percaya. Karena orang yang percaya itu berkata-kata. Aku percaya, sebab itu aku berkata. Kalau yang 8 poin itu adalah bagian kita, yuk deklarasikan, ucapkan, doakan, dan dia akan menjadi realita. Tanpa harus kita ulang. Ada amin? Mari kita lihat di ayat ke-18 itu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi. Maksudnya apa?
Dia mewujudkan, menggenapkan janjinya. Tuhan berjanji nggak bagi kita? Yes. Jawab saya. Tuhan berjanji? Ya. Oke, baik. Bagaimana caranya menggenapkan itu dalam hidup kita? Bagaimana dia bekerja dalam hidupku, anak-anakku, keluarga, dan pelayanan? Ayat ini berkata, dia bekerja melalui firman-Nya, tapi yang diucapkan oleh mulut hamba-Nya. Itu sebabnya ketika perkataan profetik dilepaskan dari depan, catat. Yes. Karena dia akan menggenapkan. Amen. Amen. Ketika firman itu datang di hatimu dan bayi rohani dalam hatimu bergejolak, catat. Karena dia akan menggenapkan. Amen. Ketika firman yang diucapkan dari depan ini, kita percaya. Dia akan menjadi iman. Dan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan hanya kita baca. Ya. Yang percaya katakan amin. Amen. Dan mari kita lihat lagi untuk menyimpulkan. Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Perjanjian lama kita mengenal nabi. Perjanjian baru yang paling kita kenal adalah rasul. Allah mengutus nabinya, Yesus mengutus rasulnya. Dan rasul itu di bahasa originalnya Bapa. Yes. Itu sebabnya para rasul disebut anak Bapa. Iya. Tidak semua pendeta itu Bapa. Tidak semua bukan gereja langsung disebut Bapa rohani. Karena ini bukan jabatan dari denominasi. Ini peneguhan yang dibuktikan dari buah-buah pelayanan. Iya. Karena Bapa rohani itu adalah seperti wakil Tuhan bagi kita. Mereka yang menemukan Bapa rohani adalah mereka yang paling berbahagia. Yes. Kita akan buktikan di sesi demi sesi. Ingat Bapak Ibu, bukan semua orang yang tahu firman disebut Bapak rohani. Karena mereka ini akan memberi indikasi, katakan indikasi. Indikasi. Tanda di dalam roh. Tanda, ya. Dia Bapakmu. Roh kita itu selalu dibawa pada destiny kita. Yes. Roh kita itu selalu dibawa ke Bapa di sorga. Keintiman, penyingkapan, pewahyuan, Yes. perlindungan. Tujuan semua diimpart dalam hidup kita. Amen. Karena menerima Kristus kita percaya. Membentuk Kristus kita perlu seseorang. Iya. Yes. Dan selamat datang di pewahyuan. Amen. Kita akan tidak sama lagi. Kita lebih dahsyat 2 kali, lebih kuat 2 kali, Yes. lebih diurapi 2 kali. Amen. Dan gereja kita tidak hanya berdampak pada orang percaya, gereja kita akan berdampak pada masyarakat, kota, dan bangsa. Yes. Percaya katakan. Amen. Sesi 1. Mari kita buka lagi catatan kita yang besar-besar itu. Biar senyum sedikit kita. Jangan terlalu sedikit. Apa yang perlu di dalam pola ini? Siapa yang masih ingat tadi pagi? Apa yang perlu? Yes, percaya. Katakan percaya. Percaya. 2 Tawari 20 jelas dikatakan Yosafat. Dan Yesus meneguhkan itu di kitab Yohanes. Bahwa percaya kita kepada Allah harus sama dengan percaya kita pada yang diutus. Karena kalau kita percaya pada yang diutus, ini yang akan kita alami dari sesi yang tadi. Boleh dicatat. Perkataan itu akan menjadi iman bagi. Kalau kita mendengar dan percaya pada orang yang diutus Tuhan, maka perkataannya itu akan menjadi iman di dalam hidup kita. Dengan iman kita mengalahkan musuh. Dengan iman kita menjangkau Tuhan. Amen. Dengan iman doa-doa kita menjadi nyata. Dengan iman kita bertumbuh dan menjadi dewasa. Dan iman itu bangkit pada saat kita percaya. Amen. Bisakah kita bayangkan setiap kali gereja, setiap kali ibadah, Haleluya. setiap kali komunitas share, setiap kali kita mendengar firman dan kita percaya, iman kita bangkit. Yes. Wow. Dan iman ini yang akan mengalahkan dunia. Amen. Iman ini yang akan menunjukkan setan dan musuh. Yes. Dan iman ini yang disebut di Ibrani 11 dan menutup mulut singa-singa Amen. dan memukul mundur kerajaan-kerajaan. Haleluya. Katakan amin. Amen. Iman kita harus bangkit. Yang kedua yang kita akan peroleh bisa kita percaya, perkataan itu menjadi roh dan hidup.
menjadi roh dan hidup, bukan pengetahuan. Ya. Itu sebabnya kita nggak heran banyak catatan. Sorry, saya harus berkata seperti itu. Banyak pengetahuan, tapi hidup kita nggak mengalami breakthrough, revival, miracle. Saya tadi menikmati pujian tadi. Saya tidak lagi melihat secara lahiriah. Saya coba menggabungkan iman saya ke iman para pelayan Tuhan dan saya menikmatinya. Tapi banyak orang susah, tidak sensitif pada hadirat Tuhan. Tapi kalau kita masuk ke dimensi tadi, apapun di depan ini akan menjadi roh dan hidup. Kita para gembala akan mudah melihat jemaat kita bertumbuh. Bukankah itu kerinduan kita? Kita melihat mereka mengalami terobosan dari keuangan, dari hubungan, dari pekerjaan, dan kita melihat bagaimana anak-anak mereka bertumbuh menjadi pelayan. Dan tetangga-tetangga kita heran melihat kesaksian itu. Bukankah itu kita lihat? Itu hanya terjadi pada saat kita di depan. Semua perkataan itu menjelma jadi roh dan hidup. Apa maksud saya? Jadi nyata. Jadi nyata. Pada saat kita berbicara kesembuhan itu terlihat. Pada saat kita berbicara tentang iman itu terlihat. Pada saat kita berbicara kehidupan yang progres, kita lihat. Mungkin, sorry kalau saya agak sedikit sensitif, to the point saja. Mungkin ekonomi kita di awal pas-pasan. Tapi begitu kita melihat kebenaran ini dan masuk di dalam, dia membuat kita mengalami pemulihan dalam segala sesuatu. Ekonomi kita meningkat. Karena dia Allah yang selalu ingin memberi. Apa yang dia mengambil, dia tidak pernah kekurangan. Apa yang berikut yang kita alami kalau kita percaya? Perkataan itu akan membuat kita terus mengikuti. Karena kalau kita tidak percaya, suatu hari kita mundur. Saya datang tadi sore, banyak murid-murid Yesus. Siapa? Murid-murid Yesus. Siapa murid-murid ini? Boleh menjawab saya. Siapa murid-murid ini? Mereka yang makan 5 roti dan 2 ikan yang digandakan. Dan mereka melihat mujizat itu dan terpukau. Dan selama 1 malam 2 hari mereka mengikut Yesus. Dan ketika Yesus tidak dilihat di tempat, mereka menyeberang danau dan mencari Yesus. Begitu lapar dan haus. Tapi waktu Yesus menantang mereka dan berkata, "Akulah roti hidup. Dagingku benar-benar makan, darahku benar-benar minum." Mereka berkata, perkataan ini keras. Perkataan ini keras. Apa saya sebut? Perkataan ini keras. Bisakah kita bayangkan mereka jadi mundur? Sudah melihat mujizat, mengalami mujizat, ikut memakan roti itu, Bapak Ibu. Tapi mundur. Dan Yesus berkata, mengapa mereka mundur? Karena mereka besok tidak percaya. Jadi kalau kita percaya pada hamba-Nya, kita akan terus mengikuti sampai garis akhir. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Tadi saya mendengar ada 2 kesaksian di sini. Salam hormat Bapak Gembala-Gembala. Tidak mudah Pak melayani. Tapi bagaimana kita mengakhiri itu penting Pak. Bukan memulai yang penting, mengakhiri. Banyak orang memulai dengan baik, tapi mengakhiri dalam daging. Tidak mudah. Tapi dengarkan saya. Kalau kita percaya, kita akan terus mengikuti. Amin. Petrus, bayangkan. Mungkin kita nggak seperti Petrus berdosanya menyangkal Yesus 3 kali. Yesus Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi dia tidak gagal mengikuti. Karena Yohanes 6 berkata, kepada siapa aku pergi Tuhan? Perkataanmu hidup dan itu sebabnya dia mengakhiri perjalanan. Disalib terbalik karena dia tidak layak seperti Yesus disalib seperti itu. Petrus yang pengaku menjadi pemberani. Petrus yang menyangkal menjadi
pengajar dari iman yang tergoncang. Mengapa? Karena dia tidak mundur dan terus mengikuti. Harus terus mengikuti. Rahasianya ada di situ. Percaya pada orang yang diutus. Oh, heran ya, kenapa dia mundur? Dia pada mulanya bukan tidak percaya Tuhan, tapi rasa percayanya pada orang yang diutus mulai makin melorot, merosot, dan pada akhirnya dia mundur. Ingat Bapak Ibu, murid loh, bukan pengikut. Mundur. Dan kita pun bisa mengalami hal yang sama. Kalau area ini disusupi musuh dan mulai tidak percaya, dan secara perlahan kita akan bergerak ke belakang. Tapi Yesus berkata pada Petrus, apakah kau tidak mau pergi juga? Karena Yesus tidak memaksa orang mengikutinya. Mereka mengikuti Yesus karena percaya. Makanya Yesus berkata, cukuplah murid. Apakah kau tidak mau pergi juga? Tidak diancam-ancam. Awas. Kalau kau meninggalkan gereja, masuk neraka. Awas. Yesus tidak seperti itu. Udah pergi hampir 6.000 orang karena orang-orang besar yang makan roti itu sekitar 5.000. Plus perempuan, plus anak-anak mungkin 11-12 ribu. Nah, biasanya dalam gereja lebih banyak perempuan kan. Tapi mereka yang disebut murid banyak meninggalkan Yesus, tinggal yang 12. Itu pun satu anak yang bernama Yudas. Tapi Yesus datang tidak mencari orang. Dia datang untuk menggenapkan tujuan Bapa. Bisa mengerti? Saya pun seperti itu di Medan. Saya berkata seperti itu. Mari ikut aku. Mari itu undangan. Kenapa mereka mau ikut? Karena mereka percaya. Kalau motivasi di awal tidak benar, dia akan berhenti di tengah jalan. Ingat pesan saya. Kita para pemimpin harus mengingat. Jadi yang membuat kita terus mengikuti, teruslah percaya. Ada amin. Ini rahasia. Ini rahasia. Makanya jangan heran ada orang yang begitu passion, begitu bergairah, wonderful, powerful, dan full yang lain, termasuk full tank. Amin. Mundur di tengah jalan. Jesus. Karena ini bukan seberapa berkarismanya kita, berkarunianya kita, tapi seberapa teguh kau percaya. Saya mau, Tuhan mengizinkan saya datang kembali. Semua yang saya lihat di sini, saya lihat kembali. Haleluya. Amin, amin. Amin, amin. Apa poin yang berikut? Karena saya ingin membalas sampai jam 11 malam. Haleluya. Karena tadi saya berpikir kok cepat sekali, padahal saya berpikir lama. Masih kurang setengah jam lagi. Istri saya berkata, sayang, kalau di Medan kok bisa 3-4 jam dan terus menerus. Ini kok nggak tahu nih, masih kurang jamnya. Oke, nanti malam saya balas. Haleluya. Saya akan membawa kita menyeberang. Katakan menyeberang. Bahasa Inggrisnya cross over, to take over. Kita menyeberang untuk mengambil alih. Amin. Sebabnya kencangkan ikat pinggang. Kita berjalan dengan cepat. Pastikan rohmu tetap berjalan. Ini masih dahuluan pembukaan apalagi. Saya mengikuti nasihat istri saya yang terlalu cepat. Tunggu saya jam 11 malam saya selesai. Yang keempat, apa yang terjadi? Perkataan itu akan menjadi roti hidup. Roti hidup, bukan roti yang basi, roti yang fana. Ini roti hidup. Kalau kita makan, kita hidup. Amin. Apa kata Yesus? Akulah roti hidup. Aku di sini Yesus. Kalau kita makan, dagingnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman, kita sedang memakan dan meminum kehidupan. Apa ini wujudnya? Firman. Kalau kita percaya. Jadi firman yang disampaikan dari depan ini, kita percaya Roh Kudus akan membawanya itu ke dalam hidup kita menjadi
roti hidup. Gak heran kalau kita pulang kebaktian, kita kenyang. Gak selera makan lagi. Bukan tidak suka, tapi tidak selera karena kita kenyang. Dari mana saya tahu? Yesus di Yohanes pasal 4. Ketika dia kelebihan di sumur, murid-muridnya pergi membeli makanan ke kota. Datang perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria dilawan, pergi ke kotanya, murid-muridnya kembali. Guru, makanlah. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Guru, apa yang terjadi padamu? Bukankah kau menyuruh kami tadi pergi ke kota nasi padang? Ini lengkap dengan bumbunya, dengan air gorengnya, ada kriuk-kriuknya. Lalu kau tidak lapar? Ini semua makanan untukmu. Yesus berkata, makananku adalah melakukan. Amin. Karena kalau kita memakan roti hidup, kita akan kuat, kita akan kenyang. Kadang-kadang kenikmatan dunia itu tidak menjadi fokus kita lagi. Sebabnya kadang orang bisa menyembah di saat dilawat, dia akan berkata seperti, Tuhan, Engkau cukup bagi. Sama seperti Daud, Engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa maksudnya? Bukan dia kaya, Yesus itu cukup baginya sehingga dia tidak perlu yang lain. Itu sebabnya dia tidak kaya. Haleluya. Haleluya. Panjang lebar kan? Ini makanya saya balas. Haleluya. Haleluya. Nomor 1, perkataan itu menjadi iman. Nomor 2, perkataan itu menjadi roh dan hidup. Nomor 3, perkataan itu membuat kita terus mengikuti. Nomor 4, perkataan itu akan menjadi roti hidup. Amin, amin. Itu masih sisi 1. Sekarang sisi 2 tadi sore. Oke, baik. Apa sisi 2 tadi pagi? Tadi sore. Ada cerita lucu di situ kan? Petrus menerima 4 channel. Masih ingat? Katakan Petrus menerima 4 channel. Pertama dia menerima channel kata orang. Kemudian kata Bapa di sorga. Kemudian kata iblis. Dan kemudian katanya sendiri. Sampai Bapa di sorga datang lagi. Kamu terlalu banyak channel Petrus. Dengarkan dia bicara, dengarkan Yesus. Karena kalau kita percaya, kita harus tetap mendengarkan. Amin. Baiklah, wajah-wajah yang kebingungan, saya akan kasih ayatnya. Matius pasal 17. Saya sedang mengulang, ingin menanam sedikit, menanam. Masih bisa mengikuti saya? Matius pasal 17 ayat yang kelima. Ini ayat terakhir tadi sore. Jadi saya tidak mengulangnya, saya hanya ingin menanamnya. Yuk kita lihat dulu. Matius 17 ayat yang kelima. Yang sudah sampai katakan amin. Lihat di situ, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa kata Bapa di sorga? Dengarkanlah dia. Seolah-olah begini, Petrus terlalu banyak kau dengarin orang, banyak channelnya. Itu sebabnya hidupmu juga akan berubah-ubah. Tetap jadi Simon, bukan Petrus. Kalau kau menerima banyak channel-channel, dengarkanlah dia. Kata Bapa pada Petrus supaya mendengarkan Yesus, supaya dia kembali menjadi Petrus. Karena kalau dia terima channel-channel itu, dia akan tetap jadi Simon. Itulah sebabnya kalau kita mendengarkan dia yang diutus Tuhan satu-satunya, Yesus berkata, aku akan membangun gereja. Jadi gereja itu gak bisa dibangun dengan banyak channel. Sedikit teori psikologi. Oh, kenapa dia gak berubah-berubah? Oh, menurut buku psikologi, dia mungkin di sekitar otaknya ada syaraf yang terjepit, dan itu membuat, oh, dia mungkin luka di masa lalu, dia mendapat trauma, dia mendapat tragedi. Menurut psikologi ini, kita harus memberikan pada dia 7 langkah. Sedikit psikologi, sedikit pengetahuan akademis. Oh, menurut teori ini, kalau gereja dibangun dengan cara ini, itu bukan gereja Yesus. Saya harus menyebutkan dengan tegas di sini. Gereja Yesus jelas dikatakan
atas batu karang. Apa batu karang itu? Pewahyuan akan Yesus dari Bapa, bukan dari yang lain. Di situ apa membangun gereja. Dan apa kata Bapa terakhir ketika Petrus ganti-ganti jemaat? Dengarkan dia. Siapa dia ini? Fokus pada saya. Siapa dia ini? Yesus. Siapa Yesus itu? Yang diutus. Katakan bersama-sama, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Baik, tulis lagi. Karena di sini ada 11 poin. Haleluya. Dengarkanlah dia yang diutus Tuhan bagimu. Dengarkanlah dia yang diutus Tuhan bagimu dan percaya. Maka nomor 1, kita akan lepas dari penyesatan dan kontaminasi. Saya ulangi. Dengarkanlah dia dan percaya kepada yang diutus Tuhan. Dengarkanlah dia yang diutus Tuhan dan percaya. Maka nomor 1, kita akan lepas dari penyesatan dan kontaminasi. Karena cara setan menyesatkan kita dan mengkontaminasi iman kita, dia berikan kita channel-channel yang banyak tentang A, tentang B, tentang C, tentang D, tentang kehidupan. Kita ambil dari A, kita ambil dari B, kita ambil dari C. Kita racik sedemikian rupa, lalu kita jadikan solusi dari hidup kita. Bukan seperti itu. Karena kalau kita mendengarkan dia seperti instruksi Bapa, kita akan luput dari apa kata orang, dari apa kata bahkan dari apa kata diri kita. Itu yang disebut kita luput dari apa? Penyesatan dan kontaminasi. Yang kedua, kalau kita mendengarkan dia yang diutus Tuhan dan percaya, maka kita akan menerima aliran wahyu tentang siapa Yesus. 2, kita akan menerima aliran wahyu tentang siapa Yesus. Kita membaca tentang Yesus di dalam firman tertulis, tapi belum tentu wahyu tentang Yesus. Apa bedanya? Tadi pagi saya sudah sampaikan, firman adalah Allah. Bukankah begitu? Allah adalah firman. Allah adalah roh. Berarti firman adalah roh. Jadi firman tertulis harus menjadi roh dalam hidup kita. Itu wahyu. Menjadi kebenaran. Karena kita nggak usah heran. Banyak tahu firman, belum tentu mengalami kemerdekaan. Banyak tahu firman, belum tentu mengalami terobosan. Membingungkan memang. Iya, karena firman itu harus menjadi roh, harus menjadi kebenaran. Kita butuh Roh Kudus untuk mewahyukan firman tertulis dan mewahyukan siapa Yesus. Dan ini terjadi dalam hidup kita kalau kita mendengarkan yang diutusnya bagi kita. Aliran wahyu akan terbuka. Firman yang kita baca akan menjadi hidup, tidak menjadi obat tidur. Karena ada seorang hamba Tuhan bilang seperti itu. Saya susah tidur tapi nggak beli obat tidur. Tahu rahasia saya supaya saya tidur? Saya baca kitab imamat. Nah, imamat itu rumit sekali untuk dimengerti. Dan ketika saya baca, saya tertidur. Firman bukan untuk obat tidur. Atau firman untuk mengusir setan. Alkitab yang besar-besar, karena dia takut ditunjukkan di tanda salib di Alkitab. Firman itu roh. Firman itu Allah sendiri. Kalau kita dipenuhi roh membaca firman, kita membaca Allah. Makanya kita mengenal Allah. Katakan mengenal Allah. Karena firman itu. Jadi kalau kita mendengarkan yang diutus Tuhan, kita diberi anugerah. Kita diberi kasih karunia untuk menerima aliran wahyu. Katakan aliran wahyu. Aliran wahyu. Sekali lagi aliran wahyu. Aliran wahyu. Aliran wahyu. Tulis dengan cepat. Aliran wahyu mengandung kehidupan. Aliran wahyu mengandung kuasa. Aliran wahyu mengandung
kekuatan. Aliran wahyu mengandung sudah, yuk kita ulang. Aliran wahyu mengandung Kehidupan. Jadi bukan pengetahuan. Ada orang bagi kesaksian, dia bagikan pengetahuannya. Kenapa kita nggak mengalami kehidupan? Karena itu belum wahyu. Tapi ada orang menyampaikan kesaksian firman dan kita diberkati luar biasa. Itulah wahyu. Karena firman itu menjadi roh. Yes. Bisa mengerti? Jadi kalau aliran wahyu datang, kehidupan pun datang. Kalau aliran wahyu datang, apalagi kuasa datang. Kalau aliran wahyu datang, kekuatan datang. Lihat saya dengan baik-baik. Saya mau tunjukkan dulu Alkitab. Ada yang bawa Alkitab? Boleh Bu? Bawa kemari. Saya kasih ilustrasi. Terima kasih. Lihat ke depan. Karena kita seringkali tidak menyadari. Ini Alkitab. Bukan kamu begitu? Semua tentang Tuhan ada di dalam. Dan Tuhan yang menjadikan alam semesta, Dia tulis hidupnya di dalam. Dan bagaimana perbuatannya yang besar ada di dalam. Dan bagaimana kita supaya sukses baik di dalam pekerjaan dan pelayanan ada di dalam. Pertanyaan, kenapa kita nggak mengalami? Kenapa justru ketika kita baca firman kita susah mengerti? Kenapa? Karena firman ini harus dihidupkan oleh Roh Kudus, menjadi roh. Dan kalau dia menjadi roh, disitulah kuasanya dinyatakan. Jadi Bapak Ibu lihat saya di depannya. Kalau saya buka begini, di belakang tulisan ini tersembunyi kuasa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kuasa itu akan menjadi milik kita. Amin. Kalau yang tertulis ini menjadi wahyu. Itu yang saya sebut dia mengandung kuasa. Haleluya. Saya ulangi lagi. Ini firman tertulis. Di belakang firman tertulis ini ada kuasa yang menjadikan langit dan bumi. Ada kuasa yang memberikan kita kesuksesan. Ada kuasa yang memberikan kita hikmat, pengetahuan ilahi. Semua ada di dalam. Bayangkan hidup kita. Kalau sekali kita baca dan buka, kuasa itu breakout. Kuasa itu dinyatakan. Setiap kali kita membacanya, setiap kali kita berubah. Apa kunci? Dengarkanlah dia dan percaya. Maka roh wahyu turun atas. Haleluya. Haleluya. Katakan roh wahyu. Roh wahyu. Turun atas. Buka mata. Pengertian. Demi nama Yesus. Nomor berapa sekarang? 3. Kalau kita mendengarkan orang yang diutus surat dan percaya kepadanya. Yang ketiga, kita mengenal Bapa Sorga. Kita mengenal Bapa Sorga. Siapa yang menginstruksikan supaya Petrus mendengarkan dia? Bapa sendiri. Bukan saya, bukan Pak Gembala kita di sini, Bapak Rohani kita di sini, bukan. Bapa di sorga sendiri yang berkata, hei Petrus, dengarkan yang kuutus. Karena kalau kita mendengarkannya, kita mengenal Bapa itu. Bapa di sorga. Amin. Boleh katakan amin. Yang keempat, kalau kita mendengarkan yang diutus dan percaya kepadanya. Yang keempat, kita akan mengalami perubahan kehidupan yang radikal dan stabil. Kita akan mengalami perubahan kehidupan yang radikal dan stabil. Dari Simon menjadi Petrus. Coba perhatikan saja. Ini dahsyatnya pewahyuan. Apa arti Simon tadi saya sebut? Berubah-ubah. Ya, berubah-ubah atau ilalang. Katakan ilalang. Kalau ilalang itu apa? Lalang. Sedangkan Petrus apa? Batu karang. Coba pakai logika.
Bagaimana mungkin secara lahiriah lalang jadi bayi? Yes. Yes. Zatnya itu berbeda. Dari sinilah kita mengerti Amen. bagaimana pun brengseknya hidup, Yes. buruknya hidup Amen. akan berubah oleh wahyu. Oh yes. Dari yang tidak mungkin menjadi Mungkin. Amen. Itu Amen. sebabnya jangan putus asa Yes. kalau kita tidak Yes. belum berubah. Jangan putus asa kalau kita belum meningkat. Mungkin ada dosa tertentu yang belum bisa kita terobos. Kelemahan tertentu yang belum bisa kita terobos. Ingat, Simon pun bisa menjadi Petrus Amen. oleh wahyu. Oh haleluya. Karena bagaimana mungkin lalang jadi batu? Zatnya udah berbeda. Hanya untuk menyatakan pada kita kehidupan kita yang tidak bisa berubah menurut orang lain oleh firman itu bisa berubah. Selalu ada harapan bagi hidup kita. Katakan amin. Amen. Baik, nomor berapa sekarang? Amen. Nomor 5. Kita menjadi gereja yang Tuhan bangun. Kalau kita mendengarkan yang diutus Tuhan dan percaya kepadanya, kita menjadi gereja yang Tuhan bangun. Yes. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa tadi? Gerejaku. Bukankah begitu? Yang keenam, apa yang kita terima kalau kita mendengarkan dia? Yang diutus Tuhan dan percaya. Yang berikut, alam maut, setan dan dosa dan kelemahan tidak akan menguasai. Kita akan menerima ini. Bisa lanjut nomor berikut? Nomor berapa sekarang? 7. Nomor 7. Kalau kita mendengarkan dia yang diutus Tuhan dan percaya. Nomor 7. Kehidupan kita akan memerintah di setiap aspek hidup kita. Sorry, kalau saya buat begini. Kita akan memerintah di setiap aspek kehidupan kita. Amen. Kita akan memerintah di setiap aspek hidup kita. Jadi bukan setan, bukan keadaan, bukan emosi, bukan pikiran, bukan orang lain, tapi kita, Tuhan, memerintah di setiap aspek kehidupan kita. Boleh lanjut? Yes. Nomor berapa sekarang? Amen. Nomor 8. Kalau kita mendengarkan dia dan percaya, kita diberi kunci kerajaan. Katakan kunci kerajaan. Kunci kerajaan. Amin, amin, amin. Saudara masih ingat Matius 16 tadi ini? Yes. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan. Kepada siapa? Simon atau Petrus? Petrus. Siapa ini Petrus? Produk pewahyuan. Amen. Katakan Petrus. Petrus. Produk pewahyuan. Produk pewahyuan. Aku akan memberi kunci padamu. Kalau kita produk pewahyuan, kunci akan diberi kepada kita. Nomor berapa sekarang? Nomor 9. Kita diberi otoritas ilahi. Apa yang kau ikat akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan terlepas di sorga. Diberi otoritas ilahi. Nomor terakhir, kalau kita mendengarkan dia yang diutus Tuhan dan percaya kepadanya. Nomor 100. Nomor berapa? 10. Amin, berarti kita masih mengikuti. Penting untuk mengikuti. Nomor 10, kita tidak berhenti untuk tetap terus berjalan dari kegerakan pada kegerakan. Tulis. Kita tidak akan berhenti, Amen. tetapi terus berjalan dalam kegerakan demi kegerakan. Mari kita buka ayat itu dan kita masuk sesi ketiga. Mari kita ucapkan bersama-sama poin terakhir tadi. 2, 3, ya. Kita tidak berhenti, tetapi berjalan dari kegerakan pada kegerakan. Yes, amin. Mana ayatnya? Kita akan masuki sesi ketiga dengan itu. Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-18. Masih mengasihi saya? Masih mengasihi saya dengan Tuhan ya? Dan yang kedua, jangan ngantuk ya. Dan yang ketiga, mencatat. Dan yang keempat, kelima, keenam, kita akan akhiri sampai jam 11. Oke, baik. Apa tadi yang terakhir? Kita akan terus bergerak dari kegerakan pada kegerakan. Mari kita lihat Matius 8 ayat 18.
Lihat di situ baik-baik. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Apa kata Yesus? Ayo ke seberang. Ia menyuruh bertolak ke seberang. Siapa yang komplain di sini? Karena mereka baru KKN. Karena di situ Yesus KKN di rumah ibu mertua Simon Petrus. Semua orang sakit datang, kerasukan datang, berjubel orang. Di kitab Markus disebut sampai tidak muat lagi. Di rumah sampai seluruh kota di depan pintu. Saking banyak. Kalau kita ada di situasi itu, lalu saya berkata pada kita, yuk kita menyeberang, tinggalkan kerumunan ini. Siapa yang mau? Kita akan bilang, mungkin bukankah orang banyak ini kehendak Tuhan untuk dilayani? Kenapa kita disuruh ke seberang? Itu buktinya bahwa kita harus tetap percaya. Karena kita mudah sekali berhenti dan puas. Katakan puas. Puas. Contoh, siapa di sini pemilik pujian? Contoh begini. Kita menyanyikan satu lagu. Kutinggikan Engkau Tuhan. Semua orang nangis. Semua orang penuh roh. Semua orang mendapat nubuatan. Semua orang tepuk tangan. Dan kita yang menyanyikannya merasa terhormat sekali. Amin, amin. Semua orang salam kita. Wah Bu, wah Bapak hebat sekali. Giliran kita muji Tuhan 2 minggu lalu, kita ingat terus lagu yang tadi. Padahal mungkin saja Tuhan bergerak ke lagu baru. Karena kita merasa cukup puas. Tapi kalau kita mengikuti seseorang, kita akan dibawa dari perjalanan ke perjalanan. Apa yang membuat kita tetap stagnan dan mandek? Karena kita nggak mengikuti siapapun. Tapi kalau kita mengikuti seseorang, kita akan dibawa dari kemenangan pada kemenangan, dari kemuliaan pada kemuliaan. Tapi kalau kita nggak mengikuti siapapun, kita akan mengikuti diri kita. Kita akan berhenti. Kadang kita sudah merasa puas dengan apa yang Tuhan kerjakan, padahal masih banyak lagi. Tuhan akan kerja. Coba bayangkan situasi ini. Kita harus disuruh untuk bertolak ke seberang. Padahal di situ orang banyak butuh pelayanan. Siapa yang mau? Tapi karena kita percaya, mungkin Bapak di rumah ini akan menyuruh kita bergeser sedikit. Misalnya tidak ada pujian hari Minggu. Pak Pendeta, dari sejak gereja ini dibangun selalu ada pujian. Apakah kita percaya atau tidak? Mulai minggu depan pembacaan firman lebih dulu, baru penyembahan. Semua orang mulai panas. Mana ada pujian penyembahan itu? Karena kita Mazmur berkata, kita masuk dari altar ke ruang kudus, baru ke ruang maha kudus. Pujian dulu, baru firman. Di mana itu ditulis? Ketika Bapak rohani kita ingin coba buat sesuatu yang berbeda, kita mulai bertanya, apa ini? Itu hal-hal yang harus direstorasi. Contoh malam ini, bisa saja malam ini kita 200 orang. Saya sedang bernubuat ini, 200 orang. Apakah itu akhir dari perjalanan? Tidak. Kalau kita percaya, kita akan dibawa ke tempat yang lebih besar. Sebab Tuhan baik, yang memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Bukan satu yang besar, hal-hal yang besar. Bayangkan Tuhan berkata seperti itu. Petrus, khotbahmu gul, tinggalkan itu. Ayo kita pelayanan di tempat yang lain. Tuhan, ini banyak yang mau dilayani. Tuhan, ini banyak yang mau didoakan. Petrus, tinggalkan, yuk menyeberang. Tuhan, ini kan sudah malam. Besok pagi kan bisa. Petrus, ayo menyeberang. Karena mereka nggak selesai pergumulannya. Bertanya pada Yesus, kan bisa besok terjadi ombak di tengah danau. Karena sebelum ombak di luar, ombak dulu di hatinya.
Jangan buat ombak di luar, jangan membuat ombak di dalam hati. Katakan tetap percaya. Tetap percaya. Tetap percaya. Tetap percaya. Boleh saya menyingkatkan ceritanya? Nah, saya khawatir kalau kita baca firman, kita pergi ke dunia lain. Boleh saya percaya? Pada kita semua di sini bisa mengikuti saya? Dengarkan. Kemana Yesus menyuruh mereka menyeberang? Ke kuburan. Mari kita pikirkan. Yesus, tepatkah perintahmu ini? Kita tinggalkan KKN yang begitu mega. Reinhard Bonke di sini, Boris Cerulo di sini, Bapak John Malau di sini, di samping Reinhard Bonke, haleluya. Dan kau suruh kami menyeberang, dan itu pun ke kuburan. Karena Yesus menyuruh mereka bertolak ke Gerasa. Di Gerasa itu tempat orang gila yang ada di kuburan itu. Tapi apakah Yesus salah? Saya akan membuka rahasia di sana. Yesus sedang membuka sebuah hal yang jauh lebih besar dari yang mereka tinggalkan. Saya akan membagikan pewahyuan itu malam ini supaya kita percaya bahwa instruksi Tuhan dari surga pada kita. Kalau kita disuruh menyeberang, karena itu lebih baik bagi kita dari sebelumnya. Apakah kita siap? Itu tandanya kita percaya. Kalau yang kita suka yang dikatakan baru taat, ya siapapun mau. Oh, aku orang taat, ya karena selama ini yang dikatakan oleh Bapak Tuhan ini cocok terus di hati. Ya siapa aja bisa bilang aku taat. Tapi ketaatan itu sesuatu yang tidak kita mengerti, gak cocok di hati kita. Tapi kita percaya, kita melakukan. Boleh saya ambil contoh? Ingat Elia? Waktu terjadi kelaparan, dia pergi ke mana? Sarepta. Ketemu dengan janda Sarepta. Apa kata itu? Berikan aku minum. Betul kan? Apa kata janda itu? Apa yang dilakukan janda itu? Diberikan minum. Tapi waktu Yesus bilang begini, Elia bilang begini, beri aku roti. Langsung diberinya? Tidak. Karena dia tahu tepung tinggal segenggam. Karena ketaatan kita pun ada level-level. Di satu sisi kita percaya di sini. Tapi Tuhan ingin kita naik level. Lalu Elia berkata seperti itu. Buat dulu bagi, baru bagi. Janda ini percaya. Tepung tidak habis-habis. Itulah kita percaya sekalipun tidak mengerti. Disuruh bertolak ke seberang, di sini pelayanan begitu besar. Ke kuburan Nabi Yusuf. Yesus apa maksud? Yesus lebih tahu dari yang kita tahu. Mau tahu rahasianya? Siap? Mari kita buka Markus pasal yang kelima. Karena Yesus menyuruh mereka bertolak ke seberang, ke kuburan. Jadi cerita ini berlanjut, sekalipun saya buka di Injil lain, Markus 5, Matius 8, dan kita baca itu lanjutannya, Markus pasal 5. Kenapa saya pakai Markus pasal 5? Lebih detail ceritanya, supaya saya bisa menjelaskan pewahyuannya. Apa maksud Tuhan mengatakan pada mereka menyeberang? Karena Bapa rohani akan membawa kita terus menyeberang. Amin. Bapa rohani akan membawa kita menyeberang. Akan terus membawa kita lebih dan lebih. Sekalipun itu kita mungkin tidak mengerti. Iya, ayat yang ke-1. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Coba lihat, Yesus menyuruh mereka bertolak ke seberang hanya untuk berjumpa dengan orang ini. Dari mana saya tahu? Karena setelah Yesus berurusan dengan dia, Yesus menyeberang lagi. Coba lihat, apa sih maksud Tuhan? Kita nggak akan bisa tahu. Kalau
kalau kita tidak melihat lebih lanjut. Maksud Tuhan apa? Menyuruh kita menyeberang, meninggalkan pelayanan yang begitu besar, pergi ke tempat yang sunyi. Ayat yang ketiga. Kita lihat Wahyu. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Perhatikan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan, lalu menyembah. Bayangkan saudara-saudara, orang ini tidak bisa dihentikan satu legion untuk menyembah Yesus. Bisa mengerti? Dia tidak bisa dihentikan satu legion roh jahat untuk menyembah Yesus. Apa yang kita pelajari dari itu? Orang ini tidak bisa dihentikan dengan belenggu seperti itu. Kita pun harus. Uang tidak ada, datang ke gereja, jalan untuk lagi legion. Haleluya. Hujan turun terlambat, belum lagi legion. Dipecat dari pekerjaan, jadi tidak datang ke gereja, belum lagi legion. Jadi dengarkan saya, Yesus menyeberang untuk bertemu dengan orang hebat. Nanti kita akan lihat bahwa pelayanan yang tadi mereka tinggalkan, sesungguhnya di seberang ada pelayanan yang jauh lebih besar. Amin. Siap? Siap? Ya. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk datang menyembah Tuhan. Katakan amin. 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami ada yang aneh di sini. Dia harus menyebutnya jangan namaku, nama kamu. Masa ku tapi banyak? Makanya jangan percaya setan. Dan tanya-tanya setan waktu berani pelepasan. Siapa namamu? Karena kita sering begini, niru Yesus. Ya lihat setan coba. Apa dikatakannya di situ? Namaku Legion, karena kami banyak. Harusnya nama kami Legion karena kami banyak. Hati-hati nanya nama setan. Hati-hati dibohongi. Aku namburumu. Aku bapak tuamu. Aku nenek moyangmu. Sejak kapan setan jujur? Dia bapak segala dusta. Jadi kalau tahu itu setan, usir saja. Oke, baik, mari kita lanjutkan karena sesi kita bukan begitu. Ada waktunya. Lihat di situ, namaku Legion. Ayat 10, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Ada lagi sana di lereng mungkin sejumlah besar berarti sedang mencari makan. Bisa sabar ya? Baca terus supaya kita bisa mengikuti. Ayat 12, lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasuki. Ayat 13, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Ada sekarang Yesus mengabulkan permintaan mereka. Nah, bayangkan, gak cemburu kita. Kita berdoa gak dikabulkan. Setan sekali meminta, dikabulkan. Jangan cemburu, Yesus lebih baik banget. Oke, tapi saya gak sesi di situ. Hanya sedikit kita terus mengikuti dulu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi itu, kawan babi yang kira-kira 2000 dan seterusnya. Lompat ayat 14. Maka larilah penjaga babi-babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung. Lompat ayat 15.
Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion, maka takutlah mereka. Lompat ayat 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi. Lompat ayat 17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka karena mereka takut. Kalau Yesus lebih lama di sini habislah babiku. Padahal penghasilanku dari babi-babi ini karena tohon. Nah, bisa rusak ekonomi. Berbahaya loh. Mereka mengusir Yesus. Tapi lihat ayat yang ke-18. Sekarang saya tidak di situ, sedang memfokuskannya. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadi yang kerasukan tadi, siap? Ya, orang yang tadinya kerasukan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai. Ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya. Kenapa? Kenapa Yesus tidak memperkenankannya? Yesus menolaknya? Tidak. Tapi ini yang dikatakan Yesus. Perhatikan. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampung, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Baru kali ini Yesus mengutus orang pertama sekali, murid-muridnya aja. Karena sesuatu yang besar ada di dalam orang ini. Dan apa itu? Mari lanjut. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Katakan Dekapolis. Sekali lagi Dekapolis. Apa arti Deka? 10. Apa arti polis? Kota. Jadi satu orang memberi dampak 10 kota. Mana lebih besar dari rumah Simon Petrus? 10 kota. Tapi di awal kita melihat pekuburan. Tapi sesungguhnya Yesus sedang membawa kita menyeberang ke 10 kota. Amin 2 kali. Amin. Kalau kita menyeberang mengikuti orang yang diutus Tuhan, engkau akan dibawa pada potensi kemaksimalan hidup. Itulah pewahyuan. Dan tahu Bapak Ibu, di Markus pasal yang ke-7, daerah Dekapolis berkata seperti ini. Perhatikan saya. Dia membuat segala-galanya menjadi baik. Orang yang mengusir Yesus di Matius pasal 5 menjadi orang yang sama berkata, semua menjadi baik. Oleh karena satu orang. Apa maksud saya? Kalau kita percaya yang diutus Tuhan, waktu dia berkata pada kita, ayo menyeberang, mungkin gak cocok, mungkin gak bisa kita pikir. Tapi kalau kita tahu, kita mau, sesungguhnya kita sedang dibawa kepada potensi yang lebih besar. Karena Bapa rohani kita selalu membawa kita kepada hal yang lebih besar. Mari kita mundur. Saya mau akhiri. Siapa tadi yang main musik tadi? Oh ya, boleh. Maju ke depan, hanya keyboard aja. Hanya keyboard aja. Keyboard yang tadi. Oke, mari kita mundur. Markus pasal yang ke-5 tadi, ayat yang kedua. Kemana kita dibawa oleh orang yang diutus Tuhan? Ke 10 kota. Ada amin. Apa maksudnya itu? Pada potensi kita yang lebih besar. Itu sebabnya kita harus percaya. Katakan percaya. Ada suara Tuhan di mulutnya. Tuhan akan genapkan. Itu pola. Jadi jangan takut, jangan bimbang, jangan bertanya-tanya. Tuhan jadilah padamu menurut perkataan. Maria hamil. Tuhan, aku percaya. Sekalipun sakitku, semua orang berkata, dokter berkata, tidak bisa sembuh. Tapi perkataanmu final bagi.
Perkataan hamba final bagi. Janda itu melaporkan keadaannya kepada Elisa. Tuanku, penagih utang sudah dilepas. Anak-anakku akan diambil untuk membayar utang. Tolonglah. Elisa datang. Apa yang harus kuperbuat padamu? Karena Elisa yang butuh Tuhan saat ini. Apa yang ada di rumah? Hanya minyak dalam kulit. Lalu Elisa berkata, kumpulkan buli-buli tetanggamu yang kosong. Masuk akal. Membayar utangnya yang kita bilang. Tapi disuruh Nabi itu mengumpulkan bejana kosong. Gak nyambung. Tapi janda ini tahu bahwa firman di mulutnya adalah perkataan Tuhan. Dia melakukan. Lalu Elisa berkata, kumpulkan semua ke rumahmu, tutup pintu dan tuangkan minyak ke dalam. Dan sewaktu dituangkan, semua bejana kosong itu penuh, berhenti sampai tidak ada lagi bejana kosong. Kalau ada, akan terus mengalir. Kalau ada, akan terus mengalir. Pada saat dia percaya, disitulah mujizat. Sekalipun itu di luar dari yang kita pikir. Gereja, masuklah ke dimensi. Gereja banyak disusupi dengan psikologi sekarang, pengetahuan sekuler, dan mulai bergeser pada salib Kristus. Salib Kristus adalah kuasa. Darah kematian adalah kuasa. Orang mulai melupakan salib Kristus dan mulai percaya pada hal-hal yang kelihatan. Ketika seseorang tidak berubah, dia pakai buku psikologi, dia pakai pengetahuan sekuler. Itu hanya kekuatan manusia. Salib Kristus tetap yang paling populer. Apa yang mempesona kamu? Jika kau beralih, kata Paulus pada jemaat Galatia, bukankah Yesus yang di sana yang telah mempesona kamu? Adakah kamu dipenuhi roh karena percaya pada hukum Taurat, atau karena beriman pada Yesus? Sekarang gereja mulai bergeser. Sebabnya kita harus kembali pada gereja yang kembali di atas batu karang. Dengarkanlah dia. Ayo menyeberang. Sebab di sana ada yang lebih besar. Sekalipun itu bertentangan dengan yang kita miliki. Itulah ujian dari percaya. Tuhan, aku percaya. Sekalipun tempat yang kita tuju adalah jalan yang sunyi, tapi sesungguhnya di balik itu ada 10 orang. Tahu lagi jalan yang sunyi? Ini yang terakhir. Jalan yang sunyi, siapa yang masih ingat? Mirip ceritanya. Yes, kisah pasal 8. Filipus, dia buat KKN di Samaria. Siapa masih ingat? Filipus buat KKN di Samaria. Banyak orang bersuka cita, tapi Roh Kudus datang pergi ke jalan yang sunyi. Siapa yang bertemu di sini? Sida-sida dari itu. Filipus tidak berkata, Tuhan, ini kan banyak pelayan. Orang-orang ingin didoakan, orang-orang ingin dimerdekakan. Masa kan aku pergi ke jalan yang sunyi? Tapi Filipus tahu. Dan apa yang dia jumpai di sini? Sida-sida dari itu. Dengarkan saya. Sida-sida itu adalah keturunan dari Ratu Sheba yang datang menjumpai Salomo. Sampai keturunannya terus pergi ke Yerusalem dan membaca kitab Yesaya. Dia tidak mengerti. Roh Kudus tahu ini saat Injil diberitakan oleh Filipus, karena nenek moyangnya yang mencari hikmat Salomo, Ratu Sheba. Apa yang terjadi? Dia menerima Injil. Jalan yang sunyi menjadi seluruh Afrika, Ethiopia mendengar Injil. Kalau Filipus tidak tahu, Afrika mungkin tidak menjadi ladang penginjilan yang terbesar di dunia. Tapi karena dia tahu ada jalan yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih luas. Percayalah, hai gereja,
hiduplah dalam pola. Mungkin ini tidak berbicara pada pelayanan, pada hidupmu, pekerjaanmu, keluarga. Tuhan akan membawamu di pekerjaan pada pengaruh yang lebih besar. Mungkin bosmu akan melihat Injil dari dirimu. Mungkin karirmu akan membawa pengaruh yang lebih banyak lagi. Menyeberang. Saya ucapkan sekali lagi, menyeberang. Saya ucapkan menyeberang. Kita menyeberang karena kita percaya. Sebentar, aku menyeberang. Karena aku percaya. Aku mengikuti ke tempat yang lebih besar. Mari bangkit. Haleluya. Oh ajaib. Oh kudus yang ajaib. Oh ajaib. Oh gerejamu di level. Oh gerejamu di posisi rohani yang baru. Meningkat lebih hebat, lebih besar, lebih kuat. Karena kami ingin menjangkau rantau-rantau. Kami ingin menjangkau kota ini dan kota-kota di sekitar. Karena kami akan terus bergerak, terus membesar, menjadi berkat bagi banyak orang, membawa pengaruh yang lebih besar sampai firman-Mu ini digenapi oleh semua kaum di muka bumi akan menerima berkat. Haleluya. Haleluya. Oh, Dia mengasihimu. Dia ingin memenuhimu. Dia ingin membawamu lebih. Oh, jangkau Dia. Oh, percaya Dia. Hei umat Tuhan, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Oh, demi nama Yesus. Urapan Tuhan turun atas. Roh pewahyuan turun atas. Roh pengertian turun atas. Roh keputraan turun atas. Roh kudus turun atas. Aku percaya. Aku percaya. Sebab Dia berfirman, oh ini akan menjadi hari kita menyeberang di musim yang baru, di akhir zaman, menyeberang di musim yang baru, di masa demi nama. Angkat tanganmu sekali lagi. Yesus. Berkat Dia, yaitu Tuhan kita, Yesus yang kita utus. Roh turunlah atas dan masuk pada dimensi. Dan aku mengajak kalian semua, ayo menyeberang. Ayo menyeberang. Sebab di sana ada yang lebih besar, ada yang lebih hebat, ada yang lebih mulia yang disediakan bagi. Sebab Dia tidak salah itu membawa menyeberang. Ketahuilah bahwa hari-hari ini kita melihat musim pandemi COVID-19, krisis ekonomi, gereja-gereja bersembunyi, tidak beribadah, takut, panik. Dia berfirman, ini musim transisi untuk kita bisa menyeberang. Ini seperti danau Galilea berombak. Tetaplah dalam perahu, karena Yesus ada di perahu. Apapun badai di luar tidak akan mengefek, tidak akan menghancurkan, mengganggu, karena kita ada di perahu.
Sampai kita melewati transisi usia itu, kita akan menyeberang dan memasuki musim yang baru. Musim yang baru. Itu sebabnya aku bernubuat padamu, engkau akan melewati pandemi dalam kemenangan, dalam kekuatan, dan tidak satu pun virus pandemi ini yang akan mengganggu, menginfeksi hidup, termasuk krisis ekonomi tidak akan menginfeksi, karena engkau umat yang ada di perang untuk menyeberang ke tempat yang lebih besar. Ketahuilah aku bernubuat demi nama Yesus, bahwa rumah ini akan dijaga, jemaat ini akan dijaga, umat ini ada dalam perahu, sebab mereka percaya dan tahu bahwa orang yang diutus yang membawa umat ini menyeberang ke tempat yang lebih besar. Ada masa-masa yang lebih hebat di depan sana. Mari masuk, mari masuk. Hei umatku, angkat tanganmu semua. Dan kami percaya dan kami akan melihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Kami akan mengalami. Kami mau tetap Tuhan dalam perahu bersama. Meskipun ada ombak, tapi kami tidak berlepas. Karena Engkau penyelamat Tuhan. Karena benteng perisai. Sudah pasti kami akan mencapai tujuan. Terpuji dan kekuatan dalam Yesus Kristus.